Ya, Pak. Silakan dilanjutkan untuk yang kedua, Bu Rina. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kabar baik, Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Anak-anakku semuanya, hari ini dari kedua belas peserta didik kita, Ibu absen dulu ya, Nak. Yang pertama Bu Laili. Hadir. Ada Bu Nunu, ada Nunu. Ada, Bu. Santi. Nunu nama. Rapnila. Hadir, Bu. Paruma. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Aisyah sudah sehat ya, Nak? Alhamdulillah. Nurma. Hadir, Bu. Ratna. Nur. Partini. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah hari ini sehat semua ya, Nak ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Nak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas kalian, Laili. Ayo Laili, dipimpin doanya dulu. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Laili. Kita lanjut anak-anakku, bahwasanya hari ini kita akan belajar di materi selanjutnya. Di pertemuan minggu kemarin kita pernah membahas itu masalah konsep dasar ilmu ekonomi, di mana di dalamnya terdapat ada pembahasan kebutuhan, alat pemas kebutuhan dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan memulainya dengan menampilkan slide PowerPoint-nya, Nak. Nanti diperhatikan, Nak ya. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kita mulai ke materinya, Nak. Bahwasanya di pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kelangkaan. Pernah dengar tentang kelangkaan anak-anakku? Pernah, Bu. Bu. Nah, pernah mengalami? Pernah. Nah, oke, kalau sudah pernah, kita lanjut. Nah, sebelum itu, Nak, kita masuk ke materi, kita tahu dulu. Kita belajar hari ini tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian kelangkaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan. Selain tujuannya, Nak, bahwasanya pada materi sebelumnya, setelah Ibu sampaikan tadi, kita sudah membahas masalah kebutuhan. Seperti kita ketahui juga bahwasanya anak-anakku, manusia itu adalah makhluk ekonomi, atau lebih dikenal dengan bahasa istilah Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, bahwasanya manusia tidak akan pernah puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar atau tidak, Nak? Benar, Benar, Bu. Bu. Ya. Betul, Bu. Betul. Tapi sebagai manusia, kita harus tahu dulu apa sih itu kebutuhan. Anak-anakku ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari kebutuhan? Bisa, Bu. Ya, siapa, Nak? Saya, Bu. Ya, ayo. Nila. Segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemakmuran, Bu. Ada yang lain, Nak? Saya, Bu.
Ya, silakan. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Bu. Benar, semuanya benar. Berarti anak-anakku sudah memperhatikan, mengingat dan belajar materimu kemarin. A+ dulu untuk anak-anakku semuanya. Kita simpulkan bahwasanya, Nak, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang dan jasa, menuntut adanya pemenuhan pada diri manusia tersebut. Apabila tidak dipenuhi kebutuhan tersebut, Nak, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Benar atau tidak? Mengganggu kelangsungan hidup? Benar, Bu. Betul, Bu. Dulu, Nak, ketika pada zaman praaksara, kita kembali ke masa lalu sebentar, kehidupan masih primitif. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia itu melakukan dengan cara berburu dan meramu. Untuk makan saja mereka dapatkan dari hutan atau tanaman-tanaman liar. Tetapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, cara berpikir dan budaya mereka itu mulai berubah. Hidup mereka sudah menetap, sudah bisa bercocok tanam, bisa memenuhi kebutuhan. Meskipun pada saat itu belum menggunakan yang namanya alat pembayaran seperti uang. Mereka masih menggunakan yang namanya barter. Pernah dengar kata barter, Nak? Pernah, Bu. Ada yang bisa menjelaskan barter itu apa, Nak? Saya, Bu. Oke, ayo Nurma, silakan. Ya, barter itu adalah barang ditukar dengan barang, Bu. Oh, ya, ada yang lain? Ya, Bu. Ayo, Nak. Jagung saya tukar dengan beras, Bu. Jagung saya banyak, beras saya tidak ada. Oke, berarti jawaban semua dari yang kalian jawabkan tadi itu semuanya benar. Tetapi yang perlu diingatkan, barter itu memang pertukaran barang dengan barang, tetapi nilainya harus sama. Ya, kita lanjut, Nak. Nah, saat ini di mana jumlah penduduk semakin bertambah, kebutuhan manusia pun semakin banyak. Dalam memenuhi semua kebutuhan, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi salah satu untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus adanya uang, di mana uang itu digunakan untuk memenuhi kehidupannya. Anak-anakku bisa lihat gambar ini? Bisa. Bisa. Ada yang bisa menyebutkan sedang apa atau peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini, Nak? Masih kelangkaan. Nggak ada gambarnya, Bu. Nggak ada gambarnya, Bu. Saya nggak kelihatan, Bu, gambarnya. Iya. Yang sudah muncul siapa? Nggak ada, Bu. Cuma ada kelangkaan, Bu. Kalau mau share file lain harus ditutup dulu terus ganti share yang lain, Bu. Enggak, Pak, ini Ya, langsung, terlihat. Pak. Sudah langsung, Pak, Kalau ini. kalau di PowerPoint, Iya, sudah bisa langsung, file Pak, ini. PowerPoint ini. Sudah langsung, Pak, di slide ini. Enggak muncul ya, Pak? Yang ini muncul masih? Ya, Bu. Stop share aja dulu, Bu. Stop dulu Bisa ya. masih ya. kelangkaan terus. Ya. Langka mungkin gambarnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Bapak. Muncul, Bu. Ya, Masih ada. langka. Muncul. Masih, Bu. Geser, Bu. Geser. Ya, nanti. Nah, iya, Bu, baru. Muncul ya? Muncul, Masya Bu. Allah. Muncul. Saya Geser, Bu. letakkan. Geser. Kalau di landscape kan, Bisa, Bu. ini sudah keluar? Sudah. 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 Tapi gambar makhluk. Nah, ini keluar, Bu. Enggak ada. Ekonomi, Bu. Cuman bacaannya Makhluk ekonomi. Homo Ya economicus. Allah. Ya, nanti, Bu, ya. Kalau seperti ini dia keluar, Bu. Ah, ada, Iya. Bu. Ada, Bu. Keluar, Tapi keluar, kecil keluar. gambarnya. Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Kelihatan, sudah. Bu. Insya Allah. Anak-anakku di sini sudah bisa melihat gambar yang Ibu tampilkan?
Sudah, Bu. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, anak-anakku adakah yang bisa menjelaskan ada apa atau ada peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut, Nak? Saya, Bu. Ya, Ayo, Bu. boleh. Ayo, Kak. Kalau gambar pertama itu gambar sepertinya orang ngantri bensin, Bu. Ngantri bensin ya? Kalau yang kedua itu gambarnya ngantri air bersih. Air bersih. Yang lain, ada yang berpendapat lain atau sama dengan Eka? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Alhamdulillah, berarti mata anak-anakku masih sehat semua ya, Nak ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Sehat, Bu. Jadi dari gambar tersebut benar, Nak, satu itu antrian mengisi bensin, yang kedua itu antri mengisi air bersih. Nah, dari kejadian itu bisa disimpulkan bahwasanya, Nak, alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Sementara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan adanya kejadian ini, maka masalah ekonomi itu muncul. Salah satunya ialah kelangkaan. Di sini Ibu tampilkan ada gas LPG yang habis. Pernah tidak di daerah anak-anak mengalami gas LPG yang habis? Sering, Ah, Bu. Bu. Sering, Bu. Sering. Bisa. Di sini, Nak, bahwasanya kelangkaan itu adalah suatu di mana keadaan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia sementara banyak barang dan sumber daya jumlah yang terbatas. Ialah contohnya ini adalah LPG, Nak. Selain itu ada namanya ciri-ciri kelangkaan. Ciri-ciri kelangkaan yang pertama, sumber dayanya sulit untuk diperoleh atau tidak cukup, yang menyebabkan alat pemuas barang atau jasa tersebut akan sangat terbatas. Ciri-ciri yang kedua, Nak, keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Anak-anakku masih punya keinginan kan? Masih, Bu. Oke. Banyak Banyak keinginannya ya. Banyak keinginan, Banyak, Bu. Bu. Banyak, Ya, Bu. semoga suatu saat keinginannya bisa terpenuhi. Amin. Ciri-ciri yang ketiga, Nak, terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan kelangkaan. Yang keempat, melambungnya harga permintaan yang disebabkan jumlah stok yang terbatas. Yang terakhir, setiap konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut. Bahkan bisa mengorbankan kebutuhan lain atau kebutuhan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lebih diutamakan. Itu dari ciri-ciri kelangkaan. Kita lanjut, anak-anakku. Ada faktor-faktor kelangkaan. Faktor kelangkaan yang pertama, Nak, itu ada keterbatasan sumber daya alam. Alam itu menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya sembarangan. Walaupun sumber daya dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan habis. Jadi, alam ini memang Sang Pencipta menciptakan dengan berlimpah ruah, Nak. Tetapi kembali ke kita sebagai manusia, bagaimana cara kita memanfaatkannya supaya kita menjadi manusia yang tahu diri, artinya tidak serakah. Kita lanjut, yang kedua, perbedaan letak geografis. Yang jelas, anak-anakku, perbedaan letak geografis ini berbeda antara satu dengan yang lain, karena sumber daya alam biasanya akan tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada yang subur, ada yang kaya akan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi semakin langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Artinya perjumlahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa. Yang keempat, itu keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi penyebab
adalah penawaran tetap sedangkan permintaan barang tersebut tinggi. Sehingga selain penyebab kelangkaan juga dapat menyebabkan inflasi pada permintaan. Yang kelima, ada bencana alam. Bencana alam terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian baik dari segi moral maupun fisik. Hal ini dapat menyebabkan juga kelangkaan. Anak-anakku, di daerah kita bencana alam yang pernah kita alami itu apa saja, Nak? Banjir, Bu. Banjir. Banjir, Kebakaran. Kekeringan. kekeringan atau kemarau. Iya, tempat Ibu kemarin juga baru banjir, Nak. Iya, Bu. Alhamdulillah sudah surut. Kita lanjut. Alhamdulillah. Yang keenam, tidak ada barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti suatu barang dan jasa yang merupakan salah satu terjadinya kelangkaan. Sampai di sini, Nak. Sebelum saya lanjut, Ibu lanjut, kira-kira sudah dimengerti? Ngerti, Bu. Kita lanjut, Nak ya. Ibu. Nah, dari ciri dan faktor ada dampak dari terjadinya kelangkaan. Yang jelas ketika kelangkaan itu terjadi, di situ ada sebuah gambar, Nak ya. Baru tahun-tahun ini kita mengalami salah satunya kelangkaan minyak goreng. Yang jelas dampaknya terjadi otomatis minyak goreng tersebut akan naik harganya atau kenaikan harga. Di daerah kita kemarin, Nak, dalam 1 liternya itu ada berapa naiknya minyak gorengnya? Dari harga berapa ke berapa? Dari Dari 14, 14 ke 20. 25. 20.000. Iya, 25. Ya, Nak? Iya. Itu pun ada harga ya, tapi tidak ada barang. Iya. Yang kedua ada angka pengangguran, Nak. Angka pengangguran ini seperti kita ketahui banyak sekali pengangguran meskipun sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah sarjana, tapi kalau tidak tepat sumber dayanya maka akan banyak juga pengangguran. Yang ketiga, Ibu ambil di sini adalah kemiskinan dan kriminalitas. Jadi dampaknya terjadi dari kelangkaan ini ketika miskin, tidak ada mata pencaharian yang tetap, maka akan timbul kriminalitas, penodongan, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, dari upaya tersebut, Nak, kita berpikir bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Cara untuk mengatasinya ialah yang pertama, menyusun skala prioritas. Artinya, diperlukan untuk menentukan kebutuhan dari yang terpenting sampai yang tidak penting. Dengan menyusun skala prioritas dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Jadi sebagai manusia kita harus tahu apa yang memang benar-benar dibutuhkan dan apa yang hanya sekedar diinginkan anak-anakku. Anak-anakku, kalau sekarang kira-kira yang perlu didahulukan atau diprioritaskan itu apa, Nak? Sebagai siswa. Lulus, Bu. Buku. Lulus ya. Lulus ya. Lulus. Amin, semoga lulus. Jadi untuk materi kelangkaan cukup sampai di sini Ibu jelaskan. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya, Nak. Jika nantinya sudah paham semua, Ibu ada sebuah tugas untuk kalian. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, Eka, silakan. Ibu yang nomor 1 tuh menghebat itu maksudnya kayak mana, Bu? Menghebat penggunaan sumber daya alam. Oh, di sini mohon maaf, Nak Eka, bukan menghebat ya, Ibu salah ketik, harap maklum, Nak, sudah tua. Ini menghemat, Nak. Ya, menghemat, Nak ya. Ya. Iya, Bu. Menghemat saya Ibu tahu. salah tulis ya, Kalau Nak. menghebat saya. Ya, kasih, Bu. menghemat. Ada lagi, Nak, sebelum Ibu kasih tugas? Bu, itu melestarikan maksudnya gimana, Bu? Melestarikan sumber daya alam yang baik. Artinya, Nak, di sini alam yang sudah ada, yang sudah baik, artinya cara kita sebagai makhluk bisa
memanfaatkan secara baik. Artinya jangan cuma hanya mengambil tapi tidak bisa melestarikan atau membudidayakan. Kalau pohon itu kita tebang misalkan untuk kebutuhan kita, berarti kita harus siap menanamnya kembali. Jadi seperti itu, menjaganya. Karena terkadang manusia itu hanya bisa menikmati tapi tidak bisa mensyukuri. Iya, Bu, paham. Paham ya, Nak? Iya. Paham, Bu, paham. Kalau sudah paham, Nak, Ibu kasih tugas ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ibu kasih tugas. Ibu stop share dulu ya, Ibu tutup dulu ya. Kemarin, pas ketika sudah pembelajaran di pertemuan kemarin, Ibu mengirimkan sebuah format dengan kalian dan Ibu sudah bagi kelompoknya. Ada kan? Ada. Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Bu, ada. Ibu sudah membuatkan ada tugasnya untuk pengerjaan tugas kalian. Celano. Ambil. Tugasnya saya tampilkan Minum, dulu. minum, Bu. Ya, minumannya masih jauh, Nak, nanti Ibu beli. Saya cari dulu. Tadi saya sudah siapkan perasaan. Nah, ini kan, Nak, yang sudah Ibu share. Ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Ibu Bu. sudah bagi 2 kelompok kan kemarin. Ibu ulang kembali ya nama-namanya. Ya, Bu. Kelompok pertama itu ada Laili, ada Nunu, ada Santi, ada Ratmila, ada Paruma, dan ada Aisyah. Kelompok yang kedua ada Nurma, ada Ratna, ada Nur, ada Partini, dan ada Eka. Nah, di sini Ibu tampilkan sebuah gambar untuk kelompok 1. Itu gambarnya. Kemudian ada kelompok 2. Nah, di situ ada permasalahan kelompoknya. Silahkan didiskusikan. Nah, kemudian kalau sudah ada yang selesai, silahkan dipresentasikan. Ada yang sudah selesai, Nak? Bu. Ya, Ratna? Saya kelompok 1 tadi, Bu, ya. Itu, Bu, gambarnya itu kita langka air minum, Bu. Air yang bersih untuk masak, untuk minum, untuk makan. Benar, Ratna. Terus? Jadi di sini kita lagi kena musim kemarau ini, Bu. Ya. Kita kurang melestarikan lingkungan seperti yang Ibu paparkan di PowerPoint tadi. Kenapa? Karena tanaman kita tebang semua, tidak kita tanam, akhirnya air yang di dalam tanah habis, Bu. Jadi langka air bersihnya. Kemudian kalau menurut saya cara mengatasi yang pertama itu ada dari masyarakat, ada dari pemerintah, Bu. Kalau dari masyarakat kita menanami lagi tanaman yang ada yang kurang subur di sekitar kita dengan tanaman baru. Kalau pemerintah suruh bangun Jepang, Bu, bagi gratis air yang bersihnya ke masyarakat. Itu, Bu. Makasih, Bu, ya. Luar biasa sekali untuk Ratna. Tepuk tangan untuk Ratna. Ada dari kelompok 1 yang bisa menambahi, Nak? Apa sudah dirangkum oleh Ratna semua kemarin? Sudah, Bu. dikerjakan? Oh, ya, Sudah, Bu. Sudah dikerjakan Oke. dengan Bu Ratna bareng, Bu. Ya, hebat sekali kelompok 1. Kelompok 2, Nurma dan kawan-kawan, bagaimana? Bentar, Bu. Ya, ayo Nur, semangat. Kelompok 2-nya semangat.
Ya. Bu Ratna kelompok 2, Bu. Ratna kelompok 2, Bu. Tadi kelompok 1 Oh, ya, berarti Bu. kelompok 1 yang belum. Tapi udah dijawab sama Bu Ratna, Iya, Bu. Bu. Secara Kelompok keseluruhan 1. sudah ya. Tapi Iya. kata Bu Iya. Norma tadi kita tukaran. Ibu kelompok 2 aja, saya kelompok 1. Ya sudah, saya jawab kelompok Ya, 2. tapi tidak ada konfirmasi dengan Ibu ya. Yang Ya. pertanyaannya mestinya ada konfirmasi dulu. Ayah, Siap. Laili, boleh Laili. Kalau menurut saya, kelompok 2, peristiwa yang terjadi adalah kelangkaan minyak, Bu. Seperti yang kita alami tahun kemarin, Bu. Sempat tidak ada. Dan bahkan ngantri di suatu minimarket sambil dorong-dorongan. Ya, terus kemudian, apa yang, ya gitu, Bu ya, ngantri, berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan minyak. Karena memang kan minyak adalah salah satu kebutuhan pokok untuk keluarga kita ya, Bu. Nggak ada minyak, nggak makan, Bu. Iya, Terus iya. kemudian apa sih penyebabnya? Kelangkaan bahannya sepertinya, Bu ya. Dari bahan bakunya langka, mahal. Jadi sehingga mengakibatkan minyak yang beredar juga tidak ada. Bahkan kalau saya lihat berita, Bu, sepertinya juga ada yang menimbun katanya, Bu, menurut berita. Terus kemudian bagaimana cara mengatasi hal ini? Kalau saya lihat dari pemerintah sudah melakukan hal ya, Bu, ada tindakan dari pemerintah yaitu adanya subsidi minyak minyak curah yang diberikan pemerintah agar masyarakat tidak kewalahan dalam mahalnya harga minyak yang kemasan itu, Bu. Terus kemudian cara mengatasinya juga seperti kemarin ada berita dari pimpinan negara juga katanya jangan pakai minyak terus, direbus, Bu, di dalam rumah tangga harus merebus, mengkukus, jadi tidak boleh mengandalkan minyak, Bu. Gitu. Sekian, Bu, kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa sekali Laili dan kawan-kawan, secara fakta ya sudah dipaparkan. Jadi anak-anakku dari presentasi yang telah kalian lakukan bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mengatasi itu semua kita sebagai manusia harus mengutamakan mana yang penting, mana yang memang benar-benar dibutuhkan, mana yang memang benar-benar sifatnya urgent untuk kita. Jadi ketika kedepannya kita bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan keilmuannya dengan skala prioritasnya. Sampai di sini, Nak, Ibu rasa cukup karena waktunya sudah habis ya. Kemudian untuk anak-anakku jangan lupa belajar di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bab 2 yaitu tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, untuk itu sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan sebuah ice breaking untuk kalian, ya Nak ya. Angkat tangannya, Nak. Angkat tangannya. Remas-remas. Ya, nanti dulu Ratna. Setelah diangkat, ya, dadah-dadah. Dadah-dadah. Ikuti yang saya perintahkan. Ikuti yang saya perintahkan, bukan ikuti yang Ibu lakukan. Ya, pegang matanya, pegang kepalanya, pegang telinganya. Itu tuh handset. Pakai handset. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Berarti hari ini meskipun di akhir pelajaran anak-anak masih semangat semuanya. Semoga untuk pertemuan berikutnya semangat untuk belajarnya, jangan pernah bosan. Kalau tidak paham bertanya, tidak apa-apa, guru tidak akan marah ketika kalian tidak paham. Untuk itu Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kak kasih, Laili, Bu. ya, Laili pimpin kembali doanya nak untuk kegiatan akhirnya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selamat bertemu ke pertemuan berikutnya ya nak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Rina. Tepuk tangan dulu buat Bu Rina. Baik, luar biasa ya. Selanjutnya silahkan Bu, sesuai job desk-nya ya. Sesuai job desk-nya. Bu Nur Ramadhania, silahkan memberikan saran, masukan dari apa Iya, yang Pak. telah dipraktekkan oleh Bu Rina tadi. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin memberikan komentar sedikit, minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Yang saya perhatikan tadi, mungkin saya tadi mendengarnya tidak begitu sempurna karena agak putus-putus atau mungkin di sinyal di sayanya. Tetapi saya memperhatikan juga dari proses pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Rina, overall bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, sudah ada pendahuluan persepsinya dengan memberi salam, membaca doa, dan mengecek kehadiran siswa. Lalu Ibu Rina juga sudah melakukan pertanyaan pemantik, dalam artian materi yang sebelumnya juga sudah dibahas, sudah dipancing untuk materi yang kelangkaan ini, lalu sudah masuk ke dalam intinya, PPT-nya juga bagus, lalu tugas kelompoknya, anak-anaknya secara langsung sudah bisa menjawab dari penjelasan Ibu Rina, anak-anaknya pun sudah bisa langsung menganalisa dan mempresentasikan sesuai dengan fakta juga sekaligus. Kalau menurut saya itu sudah pas. Lalu di kegiatan penutup mungkin Ibu Rina kelupaan dengan membaca doa karena sudah ditutup dulu dengan salam. Tapi tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Oke, itu hanya sedikit secuil, tetapi inti permasalahannya kalau menurut saya itu kegiatan intinya udah berjalan sesuai dengan skenario. Mungkin alangkah lebih bagusnya lagi supaya tidak membosankan kegiatan ini, mungkin bisa diseling-selingin sehingga anak itu yang mungkin membuat hal-hal yang bisa membuat anak itu tertawa atau bagaimana supaya jangan kaku, jangan terlalu serius gitu. Jadi kalau pembawaan di suasana di kelas bisa kita kontrol sebagai guru dan anak pun tidak bosan, pasti insya Allah pelajaran yang kita sampaikan akan sampai ke anak. Tujuan pasti akan tercapai. Itu saja. Oke Pak, itu menurut saya sedikit banyak. Minta maaf kalau ada komentar saya yang salah, tapi udah bagus. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ramadhania atas saran yang diberikan untuk Bu Rina. Berikutnya mungkin dari Bapak Ibu ada, maaf, ibu-ibu yang lain mungkin ada tanggapan sebelum kita lanjutkan ke Bu Dina. Ibu Rina tadi tidak menunjukkan tujuan pembelajaran ya? Lupa mungkin. Tujuan pembelajarannya tadi tidak disebutkan. Ya. Tadi ada, cuman ketika slide-nya tadi kan enggak jalan. Iya, itu sih. Maksudnya kan di situ kan di pendahuluan kurang, pendahuluan hanya kurang tujuan pembelajaran aja sih. Karena itu jaringan, Bu. komentar dari saya. Ya, terima kasih Bu Laili. Tujuan pembelajarannya belum tersampaikan karena kendala teknis. Iya, Pak. Mungkin yang lain ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain? Kalau tidak ada, saya mohon Bu Dina. Oh ya, Bu Ratna, silakan. Ini dalam membantu mengorganisir
kerja kelompok siswa. Tadi saya melihat, maaf ya Bu Rina, Ya. Bu Rinanya lepas saat siswa kerja kelompok. Alangkah lebih baiknya kalau Bu Rina berjalan sambil menegur. Terlempar Bu Ratna. Berkeliling, memberi motivasi secara langsung pada peserta didik yang sedang diskusi. Boleh. Itu kalau menurut saya. Itu tadi. Oke. Sudah ya Bu Ratna? Sudah Pak. Mas Gani. Baik. Kalau begitu saya mohon kepada Bu Dina untuk memberikan saran masukan atas apa yang ditampilkan Bu Rina tadi. Monggo Bu Dina. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit masukan ya kepada Bu Rina. Ya, ini. Ya, Bu. Menurut saya kalau untuk ini kebetulan peer teaching ya. Jadi siswanya itu semuanya istilahnya membantu keberhasilan guru ya di sini ya. Tapi kita tidak tahu nanti prakteknya seperti apa. Kalau menurut saya untuk kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran dari Bu Rina sudah bagus ya ini ya, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan berakhir dengan penutup. Mungkin saran saya kalau kita belum tahu apakah kebetulan ini menggunakan PJJ ya Bu ya, tidak menggunakan PTM, sehingga kalau PJJ mungkin yang pertama saya sarankan adalah IT ya Bu ya, mungkin tadi kan gagal tadi, langkah baiknya dicoba dulu baru kemudian ditampilkan. Jadi misalnya kita belum tahu ini caranya bagaimana, kita bisa menggunakan teman atau rekan kerja, ini caranya bagaimana, coba Anda menjadi siswa, saya gurunya, keluar enggak gambarnya. Jadi persiapannya itu sudah matang kan seperti itu. Jadi untuk persiapan mengajar secara PJJ. Kemudian kalau seandainya secara PTM ya ini seperti di tempat kami memang sekarang sudah PTM juga ini Bu. Ini alangkah baiknya misalnya kalau seperti itu berarti sudah disiapkan di laptopnya itu misalnya gagal keluar di PowerPoint itu Ibu bisa mengambil dari sumbernya kan punya videonya langsung ambil misalnya dari ini dan gagal ketika disatukan dengan PPT-nya ambil yang lainnya tapi gambarnya sama kan gitu. Ya, jadi sehingga kan tidak membuat istilahnya apa ya murid mana bu ya, gitu siswanya kan bertanya-tanya. Nah ini kemudian untuk di tahap pendahuluan mungkin sebenarnya ya memang motivasi harus kita berikan ke siswa juga ya Bu ya. Tapi sudah bagus tadi motivasinya, cuman kalau saya sih pengen lebih agar ya siswanya itu lebih fokus lagi kepada pelajaran. Menurut saya seperti itu. Kemudian untuk penyampaian tujuan pembelajaran, alangkah baiknya bukan hanya untuk kita akan mempelajari kelangkaan, tapi disebutkan apa saja yang ada dalam kelangkaan seperti ini. Jadi ketika Ibu tadi memberikan ini kebetulan PBL ya Bu yang digunakannya. Iya Bu. Ya, misalnya kan memberikan penjelasan secara singkat, itu ketika tujuannya seperti itu, kemudian yang dijelaskan kan jadi kita tidak bingung tiba-tiba loh. Tadi katanya tujuannya kelangkaan, kok ini kok sampai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, atau mungkin loh kok ini sampai mengatasi ya. Jadi kan ketika menyampaikan tujuan pembelajaran yang disebutkan apa saja yang ada dalam di sini yaitu yang akan kita pelajari ini ya kan seperti itu ya. Tapi kebetulan yang disampaikan kurang jelas ya, yang disampaikan Bu Rina ya, disampaikan Bu Rina ini kan sepertinya mungkin untuk pertemuan kedua atau seperti apa, karena tadi kan dikatakan kemarin sudah diberikan tugas itu ya Bu ya. Ya ini kemungkinan ini pertemuan kedua, sehingga mungkin tujuan pembelajaran yang disebutkan itu sudah disampaikan di pertemuan pertama. Ya, ini kan saya cuma menduga-menduga itu Bu, karena kan anak-anak sudah dikasih tugas ya kan, dikasih tugas. Kemudian untuk ketika dimulai ini
istilahnya apa ya, kerja kelompok ini memang benar apa yang disampaikan Bu Ratna tadi, karena ini PJJ mungkin tidak jalan-jalan ya Bu istilahnya, tapi menanyakan ada kesulitan apa yang ditemukan, atau mungkin bisakah menghubungkan antara penyebab dengan cara mengatasi, ya itu kan. Jadi anak-anak ada semacam reaksi kan, nanti jenengan memberikan aksi, anak-anak memberikan reaksi, ya ini jadi seperti ada apa ya istilahnya ya, interaksi ketika terjadi kerja kelompok. Kalau saya seperti itu. Kemudian kalau untuk penutup memang sudah ada kesimpulan yang diambil oleh siswa sendiri, itu sudah cukup bagus. Kemudian mungkin ya kalau memang materinya kelangkaan ya biasanya anak-anak itu eksplornya di cara mengatasi. Jadi memang yang sudah bagus. Jadi kesimpulan juga sudah bagus juga. Ya itu saja masukan dari saya Bu Rina. Terima kasih Ibu. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Bu Dina. Sudah diberikan masukan banyak ya Bu Rina dari teman-teman dan juga dari Bu Dina. Kalau saya sedikit saja sebelum kita lanjut ke teaching berikutnya. Kalau dari saya ini Bu, dari media PowerPoint-nya memang sudah ada gambar-gambar yang itu sesuai dan relevan dengan materi, tapi masih ada ini terlalu banyak kata di beberapa slide yang mungkin memang itu isi dari materi itu, tapi sebaiknya yang namanya PowerPoint itu kan poin Bu ya, poin saja yang punya power di situ. Jadi lebih baik ditulis poinnya saja, atau bahkan mungkin gambarnya saja, kemudian Ibu menjelaskan dengan lisan gitu ya. Sudah ada beberapa slide yang bagus, jadi gambar ada poinnya, tapi masih ada beberapa yang terlalu banyak kata-kata di situ. Dan juga tadi di slide 19 kalau saya lihat masih agak membingungkan karena di atas nomor 1, di bawah nomor 1 lagi. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ini bagian dari nomor 1 di atas atau gimana kan membingungkan. Iya benar Pak. Jadi nanti dikemas yang bagus ya Bu ya. Yang poin-poinnya saja yang menarik supaya ini perhatian siswa juga ini bisa ini Bu fokus gitu. Fokus ya Pak. Fokus terhadap penjelasan yang Ibu sampaikan dan juga bisa melihat di slide PowerPoint-nya. Siap. Itu pertama. Yang kedua, kalau tidak salah saya tadi mendengar ice breaking di penutup ya Bu ya. Iya Pak. Ice breaking itu kan sebaiknya diberikan di tengah-tengah kegiatan. Iya, kelupaan Pak. Bukan di akhir. Di akhir itu sudah nggak ada ice breaking lagi Bu ya. Di akhir sudah tidak ada ice breaking, tapi ada kesimpulan, bisa minta siswa untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari itu. Tapi tadi belum muncul juga kelihatannya refleksi di penutupan ya. Refleksinya kelihatannya belum ada. Kemudian juga ini Bu, terkait dengan kendala teknis, tadi disampaikan juga oleh Bu Dina, sebaiknya dicoba terlebih dahulu kalau itu daring. Selain itu, kalau menurut saya, Ibu juga sebaiknya, bagi ibu-ibu yang lain juga, menyiapkan skenario cadangan, jikalau memang ada kendala teknis, sehingga skenario kedua, yang tidak merubah skenario utama itu ya, tapi skenario kedua yang bisa support atas skenario utama kalau ada kendala teknis. Entah itu kalau misalkan LCD-nya yang mati, tidak bisa digunakan, mati lampu. Otomatis kan Ibu tidak bisa menampilkan slide materi. Nah, itu harus ada cadangan gitu. Supaya nanti ketika praktek langsung, misalkan ada kendala seperti itu, ada skenario yang bisa ditampilkan untuk mengatasi masalah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya presentator berikutnya ya.